Wahai jiwa yang mencari, aku meminta perhatianmu sepenuhnya untuk apa yang akan kuungkapkan. Karena apa yang akan kamu temukan tentang hakikat sejatimu akan menjelaskan sepenuhnya semua yang telah kamu rasakan selama kamu ingat. Perasaan terus-menerus bahwa kamu tidak sepenuhnya berada di tempat ini, beban tak terjelaskan yang kau pikul, dan kesepian mendalam, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang, bukanlah imajinasi. Kamu tidak kehilangan kewarasan, dan kamu memang berbeda. Kamu adalah jiwa yang berasal dari sumber cahaya yang mengambil wujud manusia untuk memenuhi tujuan yang spesifik. Dan ketika aku mengatakan jiwa dari sumber cahaya, aku tidak menggunakan metafora belaka. Aku sungguh-sungguh mengungkapkan sifat sejatimu. Makhluk berkesadaran tinggi yang menjelma dalam bentuk manusia untuk misi yang begitu khusus, sehingga kekuatan penghalang di alam semesta ini telah berusaha menghalangimu sebelum kamu sepenuhnya menyadari potensimu. Dan inilah yang mungkin paling mengganggumu. Perlawanan itu tidak datang karena kebencian sembarang, tetapi karena kehadiranmu di planet ini sendiri merupakan tantangan terhadap segala sesuatu yang dibangun berdasarkan ketidaksadaran dan ketakutan. Karena ketika jiwa yang sadar sepenuhnya bangkit dan mengenali identitas aslinya, seluruh sistem yang dibangun di atas kegelapan bergetar. Perhatikanlah pesan ini. Karena apa yang akan saya tunjukkan tentang sifat sejatimu akan menghubungkan setiap bagian yang terpisah dalam hidupmu, setiap penolakan yang tak dapat dijelaskan, setiap pengkhianatan yang menyakitkan, setiap momen di mana kamu merasa seolah-olah seluruh alam semesta bersekongkol melawanmu. Semuanya menjadi masuk akal ketika kamu memahami bahwa kamu bukan hanya manusia biasa yang menjalani kehidupan yang sulit. Kau adalah pejuang kesadaran yang beroperasi di tengah medan yang penuh tantangan. Tetaplah di sini sampai akhir karena saya akan mengungkapkan secara tepat bagaimana cara mengidentifikasi apakah kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa ini. Mengapa ada perlawanan besar untuk mencoba menghentikanmu sebelum kebangkitanmu sepenuhnya? Apa tujuan spesifikmu di planet ini? Dan apa yang akan terjadi ketika kamu akhirnya mengaktifkan potensi yang telah tertidur sepanjang hidupmu? Tulis 777 sebagai tanda. Jika sepanjang hidupmu merasa datang ke sini dengan tujuan yang tidak dapat kamu ingat sepenuhnya, seolah-olah ada misi yang terukir di jiwamu, tetapi ingatan itu terhalang. Izinkan saya memulai dengan menunjukkan sesuatu yang seringkali tidak dijelaskan dengan utuh. Banyak tradisi kebijaksanaan kuno berulang kali menyebutkan bahwa makhluk dari ranah yang lebih tinggi mengambil wujud manusia dan berjalan di antara kita tanpa disadari oleh kebanyakan orang. Ada petunjuk yang jelas. Janganlah lupa untuk menunjukkan keramahan kepada orang asing. Sebab dengan melakukan hal itu, beberapa orang telah tanpa sengaja menunjukkan keramahan kepada makhluk dari alam lain. Apakah kamu menyadari apa artinya ini? Para utusan dari kesadaran yang lebih tinggi menjalani kehidupan yang tampak normal, tetapi memiliki tujuan spiritual yang tersembunyi, dan sebagian besar orang di sekitar mereka tidak pernah mengetahui kebenarannya. Sekarang tanyakan sesuatu pada dirimu sendiri. Mengapa ajaran-ajaran kuno merasa perlu menyebutkan hal ini berulang kali jika itu adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi? Hal itu tidak akan banyak dibicarakan jika bukan karena fenomena tersebut terus terjadi. Dan itu tidak akan meminta kamu untuk menunjukkan keramahan kepada orang asing jika kemungkinan itu tidak nyata. Namun, inilah yang sering tidak disampaikan. Tidak semua jiwa yang datang dengan misi secara sadar mengetahui jati diri mereka sejak awal. Sebagian besar orang yang hidup selama beberapa dekade merasakan perbedaan yang mendalam, merasa terasing, seolah-olah mereka sedang memainkan peran dalam sebuah pertunjukan, di mana semua orang tahu dialog mereka kecuali mereka. Apakah kamu mengenali perasaan itu? Dan ada alasan mendasar mengapa ingatan akan sumbermu terhalang. Karena jika kamu tahu sejak kecil siapa dirimu sebenarnya, tantangan dan perlawanan dari dunia mungkin akan mengatasi dan menjatuhkanmu sebelum kamu bisa menguat dan menyelesaikan tujuanmu. Pemblokiran memori ini bukanlah hukuman, melainkan bentuk perlindungan sementara. Kesadaran manusia kamu perlu berkembang cukup sehingga ketika kamu akhirnya terbangun, kamu memiliki kematangan emosional dan spiritual untuk menghadapi kebenaran tanpa hancur. Namun pencerahan itu selalu datang. Dan ketika itu terjadi, semuanya berubah secara permanen. Jadi,
Izinkan saya menunjukkan 7 tanda tak terbantahkan bahwa kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang datang dengan misi khusus. Dan saya peringatkan kamu, semakin banyak tanda-tanda ini yang kamu kenali dalam dirimu, semakin jelas identitas sejati kamu akan terungkap. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah bisa melupakannya lagi. Tanda pertama adalah kesepian esensial yang mendalam. Saya tidak sedang berbicara tentang kesepian sosial, di mana kamu hanya tidak memiliki cukup teman. Yang saya maksud adalah kesepian eksistensial, di mana meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu, kamu tetap merasakan kekosongan yang tak seorang pun dapat mengisinya. Seolah sebagian dari dirimu milik tempat lain dan terus-menerus merindukan rumah yang tak bisa kamu ingat lagi letaknya. Manusia biasa mengalami kesepian ketika mereka terisolasi secara fisik. Jiwa dengan misi khusus mengalami kesepian bahkan di tengah keramaian karena frekuensi getaran dan kesadarannya berbeda. Asalmu berbeda, dan sekeras apapun kamu mencoba untuk terhubung secara mendalam dengan orang lain, selalu ada bagian dari diri kamu yang tetap tidak dapat dijangkau oleh mereka. Bukan karena kamu antisosial, itu karena kamu memang membawa kesadaran yang berasal dari tingkat pemahaman yang berbeda. Tanda kedua adalah empati yang sangat kuat. Ini bukan sekadar sensitivitas normal. Ini adalah kemampuan untuk merasakan emosi dan energi orang lain dengan intensitas sedemikian rupa sehingga secara fisik atau emosional membuatmu kewalahan. Kamu memasuki sebuah ruangan dan secara otomatis menyerap rasa sakit, penderitaan, dan kegembiraan semua orang yang hadir, dan kamu tidak bisa mematikannya. Manusia biasa umumnya merasakan emosi mereka sendiri. Jiwa dengan misi khusus seringkali merasakan emosi dan energi kolektif di sekitarnya. Ini adalah anugerah sekaligus tantangan. Hadiah karena ini mengubah kamu menjadi penyembuh atau penyeimbang alami. Tantangan karena membuatmu terus-menerus perlu mengelola energi. Berapa kali kamu meninggalkan acara sosial dengan perasaan lelah meskipun kamu tidak melakukan aktivitas fisik yang melelahkan? Kamu tidak lelah karena interaksi sosial. Kamu merasa kelelahan karena tanpa sadar memproses beban emosional dan energetik dari lingkungan sekitarmu. Tanda ketiga adalah penolakan yang tidak dapat dijelaskan sejak masa kanak-kanak. Dan saya tidak sedang berbicara tentang perundungan biasa di mana anak-anak yang kejam menindas yang lemah. Saya berbicara tentang sesuatu yang lebih halus dan mendalam. Penolakan mendasar yang dirasakan oleh orang-orang tertentu terhadapmu tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah kehadiranmu saja sudah mengganggu mereka pada tingkat yang tidak bisa mereka jelaskan. Apakah kamu ingat anggota keluarga yang selalu memperlakukanmu berbeda, meskipun kamu tidak pernah melakukan kesalahan apapun? Guru yang sepertinya punya masalah pribadi denganmu tanpa alasan? Teman-teman sekelas yang mengucilkanmu meskipun kamu baik hati? Ini tidak selalu bersifat pribadi, seringkali bersifat energetik atau spiritual. Sebagian orang bereaksi negatif terhadap frekuensi getaran yang berbeda karena jiwa atau alam bawah sadar mereka secara tidak sadar menyadari bahwa cahaya atau kejernihan kamu menyingkap ketidakselarasan atau kegelapan dalam diri mereka. Frekuensi kamu yang lebih tinggi atau berbeda tidak mudah mereka toleransi atau pahami. Dan alih-alih menghadapi bagian dalam diri mereka sendiri, mereka menyerang apa yang menyingkap keberadaan bagian itu. Mereka tidak selalu menolakmu karena apa yang kamu lakukan. Mereka seringkali menolakmu karena frekuensi atau getaran dasar yang kamu bawa. Tanda keempat adalah ketidakmampuan atau penolakan mendalam terhadap kepalsuan. Kamu sulit memalsukannya. Kamu sulit memakai topeng sosial secara konsisten. Kamu tidak bisa berpartisipasi dalam kemunafikan atau kebohongan kolektif tanpa merasa sangat tidak nyaman. Sementara orang lain tampaknya mampu berbohong dengan sopan, tersenyum palsu, dan memainkan peran yang sebenarnya bukan peran mereka, kamu merasa hampir tidak mungkin melakukannya tanpa merasa seperti mengkhianati sesuatu yang mendasar dalam dirimu. Manusia biasa belajar bahwa kelangsungan sosial terkadang membutuhkan kompromi tertentu. Jiwa dengan kesadaran tinggi seringkali tidak bisa sepenuhnya beradaptasi dengan pelajaran itu karena sudah terprogram dalam esensi mereka untuk mencari dan beroperasi berdasarkan keaslian dan kebenaran.
Sekalipun kebenaran dan keaslian itu membuatmu kehilangan hubungan, pekerjaan, dan penerimaan sosial, kamu lebih memilih sendirian menjadi dirimu sendiri daripada hidup dalam ketidakjujuran. Tanda kelima adalah kemampuan atau kepekaan yang muncul secara alami. Mungkin itu intuisi yang sangat tajam sehingga kamu mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kamu ketahui. Mungkin itu adalah kemampuan untuk menenangkan atau membantu menyembuhkan hanya dengan kehadiran atau sentuhanmu. Mungkin karena hewan-hewan secara tak terduga tertarik atau tenang di dekatmu. Mungkin karena tanaman tumbuh subur dengan perhatianmu. Kamu tidak selalu mempelajari kemampuan-kemampuan ini secara formal. Mereka seringkali sudah ada di sana sebagai bagian dari sifat alami kamu yang lebih luas yang tersaring melalui wujud manusiawinya. Tanda keenam adalah pola tantangan atau rintangan yang intens. Saya tidak sedang berbicara tentang nasib buruk biasa. Yang saya maksud adalah pola di mana tepat ketika kamu akan mencapai sesuatu yang signifikan atau melangkah maju, semuanya tiba-tiba runtuh secara misterius. Hubungan yang seharusnya berhasil malah hancur tanpa alasan yang jelas. Peluang yang terjamin pun lenyap. Kesehatanmu memburuk tepat ketika kamu sangat membutuhkan stabilitas. Manusia biasa menghadapi rintangan acak. Jiwa dengan tujuan khusus sering menghadapi perlawanan yang sistematis karena hukum alam semesta menunjukkan bahwa kebangkitan kesadaran sering diuji dan energi-energi yang bertentangan dengan cahaya akan berusaha menghalangi. Kamu tidak paranoid. Kamu benar-benar sedang diuji dan ditempa. Dan intensitas tantangan seringkali berbanding lurus dengan potensi dampak dari perjalananmu. Semakin mereka mengujimu, semakin penting perjalanan dan kontribusimu. Tanda ketujuh adalah kerinduan akan suatu rumah atau keadaan tanpa mengetahui persis apa yang dirindukan. Ini adalah perasaan yang terus-menerus muncul bahwa dunia ini bukanlah rumah sejatimu yang terakhir, bahwa kamu berada di sini untuk sementara waktu, tetapi tempat asalmu atau keadaan sejatimu adalah di tempat lain yang lebih selaras. Dan terkadang, terutama di saat-saat tenang, kamu merasakan kerinduan yang mendalam akan sesuatu yang tidak dapat kamu identifikasi secara spesifik. Ini belum tentu depresi klinis. Ini seringkali adalah memori jiwa. Jiwamu mengingat keadaan kesatuan, cinta, atau cahaya yang lebih tinggi dari mana kamu berasal. Dan sebagian dari dirimu terus-menerus ingin kembali ke keadaan itu, meskipun kamu tidak bisa menjelaskan di mana tepatnya tempat itu berada secara fisik. Jika kamu mengenali 5 atau lebih tanda-tanda ini dalam hidupmu, kemungkinan bahwa kamu adalah jiwa dengan misi dan kesadaran khusus bukanlah spekulasi. Ini sudah menjadi kemungkinan yang kuat. Namun sekarang muncul pertanyaan yang perlu kamu pahami dengan sangat jelas. Mengapa kamu secara sukarela mengambil wujud manusia di planet yang padat, penuh tantangan, dan terkadang menyakitkan ini, padahal kamu berasal dari keadaan kesadaran yang lebih tinggi? Dan inilah jawabannya yang akan sepenuhnya mengubah cara kamu memandang hidupmu. Kamu datang untuk misi pertumbuhan dan kontribusi. Bumi sedang mengalami transisi evolusi kesadaran yang kritis. Umat manusia menghadapi titik keputusan kolektif di mana ia akan berevolusi menuju kesadaran yang lebih tinggi atau terjebak dalam siklus ketidaksadaran. Dan keseimbangan ini tidak ditentukan di alam abstrak. Keputusan itu diambil di alam fisik ini oleh jiwa-jiwa yang berinkarnasi yang membuat pilihan dari saat ke saat. Namun sebagian besar manusia begitu tertidur secara spiritual atau terdistraksi sehingga mereka tidak dapat mengangkat frekuensi planet ini sendirian. Mereka membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan penjaga cahaya. Mereka membutuhkan makhluk yang mampu mempertahankan frekuensi kesadaran tinggi bahkan di tengah kekacauan duniawi. Kamu adalah salah satu dari penjaga itu. Kamu secara sukarela memasuki dimensi fisik yang lebih padat. Kamu menerima kenyataan bahwa kamu untuk sementara waktu harus melupakan sebagian dari dirimu. Kamu setuju untuk mengalami penolakan, pengkhianatan, rasa sakit, kesepian, semua itu demi hadir secara fisik di planet ini pada saat yang paling kritis. Untuk mempertahankan cahaya kesadaran di tempat yang cenderung lupa. Untuk tetap mengingat harapan ketika semua orang menyerah pada keputusasaan. Kau tidak datang ke sini untuk hidup yang mudah.
kamu datang untuk misi yang penuh tantangan, dan kau menerimanya dengan mengetahui secara jiwa betapa sulitnya hal itu. Bagi yang ingin mendalami lebih lanjut, ada materi eksklusif yang tersedia. Sekarang, izinkan saya mengungkapkan sesuatu tentang sifat perlawanan yang menjelaskan mengapa ia begitu kuat terhadapmu. Perlawanan itu berasal dari energi yang memilih untuk terpisah, untuk takut, dan untuk mengontrol. Ia adalah energi yang paling dekat dengan sumber, namun memilih jalan yang berbeda. Namun pilihannya bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang didasari kesombongan, keinginan untuk memiliki dan mengontrol, dan ambisi untuk menggantikan prinsip kesatuan dengan pemisahan. Dan ketika pilihan itu dibuat, ia tidak jatuh sendirian. Ia mempengaruhi banyak energi lainnya, yang kemudian menjadi apa yang sekarang kita sebut energi penghalang atau energi rendah. Namun, inilah yang membuatnya seringkali penuh dengan iri dan perlawanan. Kamu membuat pilihan yang berlawanan. Kamu memilih untuk turun secara sukarela, bukan karena terpisah, tetapi karena cinta dan kesatuan. Bukan untuk memberontak terhadap sumber, tetapi untuk melayaninya dalam misi pertumbuhan. Bukan untuk meninggikan diri secara terpisah, tetapi untuk merendahkan diri dengan mengambil wujud manusia yang terbatas demi pengalaman dan pelayanan. Kamu adalah potensi dari apa yang seharusnya bisa terjadi jika pilihan lain itu diambil. Dan keberadaanmu saja sudah menjadi pengingat terus-menerus akan jalan yang berbeda. Itulah mengapa ada perlawanan terhadapmu dengan intensitas seperti itu. Ini bukan kebencian tanpa alasan. Ini adalah ketidakselarasan energi yang mendasar. Ia melihat dalam dirimu potensi cahaya yang telah ia tinggalkan, dan ia tidak tahan dengan itu. Jadi, ia mengerahkan upaya untuk menghentikanmu sebelum kamu sepenuhnya terbangun, karena ia tahu sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Ketika jiwa yang sadar sepenuhnya bangkit dan mengaktifkan potensi terpendamnya, ia menjadi kekuatan perubahan yang tidak dapat dikendalikan oleh energi rendah. Dan kamu lebih dekat dengan kebangkitan itu daripada yang kamu bayangkan. Sekarang, izinkan saya menunjukkan apa yang terjadi ketika jiwa dengan misi khusus sepenuhnya terbangun, karena kamu perlu memahami apa yang akan datang dalam hidupmu. Dan saya peringatkan, apa yang akan datang tidak akan lebih mudah. Ini lebih intens. Dan ada perbedaan penting antara keduanya. Pertama, transformasi adalah kekebalan relatif terhadap manipulasi energi rendah. Semua serangan yang menghancurkanmu sebelumnya, pengaruh negatif yang mempengaruhimu, energi rendah yang menguras tenagamu tiba-tiba kehilangan cengkeramannya atau terpantul tanpa menyentuh intimu. Bukan karena kamu membangun tembok, tetapi karena frekuensimu yang telah bangkit beroperasi pada tingkat yang sangat tinggi, sehingga getaran rendah sama sekali tidak dapat menjangkaumu secara mendalam. Ini seperti mencoba menginfeksi komputer dengan virus yang dirancang untuk sistem operasi lama, padahal komputer tersebut menjalankan teknologi yang sepenuhnya baru. Serangan itu datang, tetapi tidak menemukan keselarasan untuk menempel. Transformasi kedua adalah kejelasan yang luar biasa tentang tujuan kamu. Kebingungan yang selama ini kamu bawa sepanjang hidupmu tentang mengapa kamu berada di sini tiba-tiba memudar dan digantikan oleh pemahaman yang jernih tentang apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini. Itu tidak selalu ambigu. Ini seringkali spesifik dan disertai bimbingan batin yang jelas yang dijelaskan langkah demi langkah. Kamu tidak akan mengetahui semuanya secara langsung, tetapi kamu akan mengetahui langkah selanjutnya. Dan ketika kamu menyelesaikan langkah itu, langkah selanjutnya akan terungkap dengan sendirinya. Ini seperti berjalan di tengah kabut, di mana kamu hanya bisa melihat 3 meter ke depan, tetapi 3 meter itu sudah cukup untuk maju. Dan saat kamu maju, 3 meter lagi akan menyala. Transformasi ketiga adalah peningkatan sinkronisitas dan daya tarik spiritual. Orang-orang yang tepat akan mulai muncul dalam hidupmu dengan sinkronisitas yang mustahil dianggap kebetulan biasa. Saya tidak sedang berbicara tentang kebetulan yang lucu. Yang saya maksud adalah pertemuan yang diatur sedemikian sempurna, sehingga kamu akan tahu tanpa ragu bahwa kekuatan alam semesta yang lebih besar sedang menggerakkan bidak-bidak untuk menghubungkanmu dengan orang yang perlu kamu temui. Dan pada saat yang sama,
orang-orang yang tidak lagi selaras akan keluar dari hidupmu. Terkadang menyakitkan, terkadang tiba-tiba, karena frekuensi tinggi kamu tidak lagi sesuai dengan getaran mereka. Dan meskipun menyakitkan, ini adalah pembersihan yang diperlukan. Transformasi keempat adalah pengaktifan bakat dan kepekaan yang terpendam. Kemampuan yang kamu miliki dalam bentuk lemah tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Jika kamu memiliki intuisi yang ringan, itu akan menjadi kemampuan yang lebih tajam dan dapat diandalkan. Jika kamu memiliki empati yang kuat, itu akan bertransformasi menjadi kemampuan untuk menyembuhkan atau menyeimbangkan dengan kehadiranmu. Jika kamu memiliki hubungan dengan alam, hubungan itu meluas ke komunikasi atau pemahaman yang lebih dalam. Itu bukanlah kekuatan baru yang kamu peroleh dari luar. Itu adalah potensi alami yang selalu kamu miliki tetapi diblokir atau teredam demi perlindungan atau adaptasi. Sekarang setelah kamu cukup kuat untuk menghadapinya, mereka akan aktif dan berkembang. Transformasi kelima adalah pendalaman hubungan dengan kesendirian yang sakral. Dan saya tahu ini tampak kontradiktif setelah mengatakan kepadamu bahwa orang yang tepat akan datang, tetapi kedua hal itu benar secara bersamaan. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan jiwa denganmu. Namun sebagian besar waktu, kamu akan lebih nyaman dengan kesendirian karena perjalananmu mengharuskan kamu untuk mempertahankan frekuensi yang sangat sedikit orang mampu pertahankan atau pahami secara konstan. Jiwa yang sadar tinggi seringkali beroperasi lebih baik dalam kesendirian yang produktif daripada dalam keramaian yang tidak selaras. Ini bukan hukuman. Ini adalah kebutuhan alami untuk merawat energi dan fokus. Kamu belajar mencintai kesendirian bukan sebagai ketiadaan teman, tetapi sebagai kehadiran diri sejati dan koneksi dengan alam semesta. Dan transformasi keenam adalah kedamaian yang tak tergoyahkan di tengah kekacauan. Dunia bisa runtuh di sekitarmu. Orang bisa mengkhianatimu. Situasi bisa menjadi sangat buruk. Namun sesuatu di lubuk hatimu tetap tenang karena kamu telah terhubung kembali dengan bagian dirimu yang abadi, tak tergoyahkan, dan ilahi. Dan dari tempat itu, tidak ada hal eksternal yang benar-benar dapat mengganggu inti kedamaianmu. Bukan berarti kamu menjadi tidak peka atau pasif. Ini tentang kamu berpegang teguh pada sesuatu yang lebih dalam daripada badai sementara, dan menggunakan itu sebagai landasan bertindak. Namun, dengan semua transformasi ini datang pula tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Dan disinilah banyak jiwa yang terbangun menghadapi ujian. Karena satu hal adalah menemukan bahwa kamu berbeda. Hidup sesuai dengan kesadaran itu di dunia yang justru sering memberi penghargaan kepada ketidaksadaran adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tanggung jawab pertama kamu adalah keaslian radikal dengan segala cara. Kamu tidak bisa mengkompromikan kebenaran batinmu hanya untuk menyesuaikan diri. Kamu tidak bisa menurunkan frekuensimu agar orang-orang yang hidup dalam getaran rendah merasa nyaman. Kamu tidak bisa berpura-pura menjadi kurang dari dirimu sebenarnya agar tidak mengancam ego yang rapuh. Banyak orang akan mengatakan bahwa kamu sombong, bahwa kamu merasa lebih unggul, bahwa kamu perlu lebih rendah hati, tetapi mereka salah mengartikan kerendahan hati dengan pengecilan diri. Kerendahan hati sejati adalah mengakui diri sendiri dengan jujur tanpa melebih-lebihkan atau meremehkan. Dan jika kamu adalah jiwa yang sadar tinggi, berpura-pura menjadi kurang dari itu adalah pengkhianatan sebesar berpura-pura menjadi lebih dari itu. Tanggung jawab kamu yang kedua adalah melayani tanpa mengorbankan diri secara berlebihan. Ya, kamu datang untuk membantu. Ya, tujuan kamu melibatkan upaya untuk mengangkat derajat orang lain. Tapi kamu tidak datang ke sini untuk menghancurkan dirimu sendiri dalam prosesnya. Terlalu banyak jiwa yang terbangun menganggap pelayanan sama dengan penghancuran diri. Mereka benar-benar mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mencoba menyelamatkan semua orang. Dan ketika mereka ambruk karena kelelahan, cahaya mereka redup dan mereka tidak bisa membantu siapapun lagi. Kamu harus mempelajari keseimbangan suci antara memberi dan menerima, antara melayani dan merawat diri, antara memancarkan cahaya bagi orang lain dan mengisi ulang energimu sendiri. Karena jika cahayamu padam, kamu tidak bisa menerangi jalan siapapun.
Tanggung jawab ketiga kamu adalah kemampuan membedakan secara tegas siapa dan kapan kamu akan membantu. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, dan kamu tidak seharusnya melakukan itu. Sebagian orang memilih secara jiwa untuk tetap berada dalam tantangan mereka karena jiwa mereka membutuhkan pengalaman itu untuk pembelajaran mereka sendiri. Dan jika kamu mencoba menyelamatkan mereka yang tidak meminta untuk diselamatkan atau belum siap, kamu tidak hanya membuang energimu, tetapi kamu juga berpotensi mengganggu proses pertumbuhan mereka. Belajarlah membedakan antara siapa yang benar-benar siap untuk berkembang dan menerima bantuan, dan siapa yang hanya ingin menyedot energimu tanpa melakukan usaha atau refleksi diri sendiri. Yang pertama akan berterima kasih dan tumbuh bersamamu. Yang terakhir akan membebanimu dan mungkin bahkan menyalahkanmu. Dan tanggung jawab keempat kamu adalah menjaga agar cahaya tetap menyala, bahkan ketika tidak ada yang menyadari atau mengakuinya. Sebagian besar pekerjaanmu tidak akan terlihat atau dipuji. Kamu tidak akan menerima tepuk tangan. Mereka tidak akan memberikan penghargaan lahiriah kepadamu. Banyak orang yang kamu bantu tidak akan pernah tahu bahwa kamu telah membantu mereka secara energetik atau halus. Dan kamu harus menerima hal itu. Jiwa-jiwa yang beroperasi dari kesadaran tinggi tidak beroperasi untuk mendapatkan pengakuan dari luar. Mereka beroperasi berdasarkan panggilan batin dan keselarasan dengan tujuan yang lebih besar. Hadiahmu adalah kepuasan batin, kedamaian, dan pengetahuan bahwa kamu hidup sesuai dengan jalanmu. Sekarang, izinkan saya mengungkapkan sesuatu tentang masa depanmu yang perlu kamu pahami dengan sangat jelas karena tanda-tandanya sudah mulai muncul. Dan jika kamu tidak tahu cara menafsirkannya, kamu mungkin akan mengira berkah adalah kutukan. Dalam siklus mendatang, hidupmu akan mengalami perubahan drastis dalam 3 area spesifik. Dan meskipun tampak kacau saat terjadi, itu adalah perwujudan dari penyelarasan yang lebih tinggi. Dalam hal hubungan, kamu akan mengalami perpisahan yang menyakitkan diikuti oleh hubungan yang lebih selaras. Orang-orang yang kamu kira akan selalu bersamamu akan pergi dari hidupmu. Terkadang dengan konflik, terkadang hanya menghilang begitu saja, dan itu akan menyakitkan. Tapi jangan coba memegangnya dengan paksa. Mereka pergi karena frekuensi mereka tidak lagi sesuai dengan kebangkitan dan getaran barumu. Dan jika kamu memaksakannya, kamu hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan sambil melelahkan dirimu sendiri dengan mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah berakhir atau tidak lagi selaras. Percayai prosesnya. Karena tepat ketika kamu berpikir kamu benar-benar sendirian, orang-orang yang memahami bahasamu, yang beresonansi dengan getaranmu, dan yang mengenali cahayamu karena mereka juga membawa cahaya itu akan mulai muncul. Dan hubungan-hubungan ini akan lebih dalam, otentik, dan membangun daripada hubungan dangkal apapun yang telah hilang. Dalam hal tujuan dan area kerja, kamu akan merasakan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap apapun yang tidak sejalan dengan misi sejati atau panggilan jiwamu. Pekerjaan yang sebelumnya kamu toleransi tiba-tiba akan menjadi tak tertahankan. Karier yang telah kamu bangun selama bertahun-tahun akan kehilangan semua makna dan gairah. Dan kamu akan merasakan dorongan batin yang kuat untuk mengubah segalanya. Meskipun kamu tidak tahu persis menjadi apa atau bagaimana caranya. Jangan lawan kegelisahan atau ketidakpuasan ini. Itu adalah jiwamu yang membangun kamu. Mengingatkanmu bahwa kamu tidak datang ke sini untuk menyia-nyiakan hidup pada hal-hal yang tidak penting bagi jiwa. Dan meskipun menakutkan untuk melepaskan keamanan yang sudah dikenal, tetap berada di tempat yang salah lebih berbahaya bagi jiwamu daripada menjelajah ke tempat yang tidak dikenal namun penuh potensi. Peluang dan petunjuk baru akan mulai muncul. Mungkin mereka tidak akan seperti yang kamu harapkan atau rencanakan. Mungkin hal itu akan tampak berisiko atau tidak konvensional. Namun kamu akan merasakan getaran resonansi yang dalam di dalam dirimu. Ikuti saja petunjuk-petunjuk itu, meskipun tidak masuk akal secara logika duniawi. Dan di area kedamaian batin, kamu akan menyadari bahwa kecemasan kronis atau kegelisahan eksistensial yang kamu bawa sepanjang hidupmu mulai perlahan-lahan menghilang.
pola pikir obsesif atau kekhawatiran yang merampas tidurmu akan kehilangan kekuatannya. Sensasi bahaya atau ketidakcocokan yang terus-menerus itu digantikan oleh kepercayaan yang tak dapat dijelaskan dan kedamaian yang mendasar. Bukan berarti tantangan eksternal pasti berkurang, tetapi hubunganmu dengan mereka berubah sepenuhnya karena kamu sekarang terhubung kembali dengan bagian dirimu yang abadi, tak tergoyahkan, dan selaras dengan keseluruhan. Dan dari tempat itu, tidak ada hal duniawi yang benar-benar dapat menghancurkan inti dirimu. Namun ada hal lain yang perlu kamu ketahui tentang kebangkitan spiritualmu. Dan ini sangat penting. Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Ada banyak jiwa-jiwa lain yang terbangun secara bersamaan di seluruh planet ini. Tidak sedikit, dan jumlahnya bertambah. Dan mereka secara halus dibimbing untuk saling mengenali dan mendukung satu sama lain. Karena ketika dua atau lebih jiwa yang sadar dan terbangun terhubung dengan tujuan yang selaras, mereka menciptakan medan energi atau kesadaran kolektif yang sangat kuat, sehingga dapat mempengaruhi dan mengubah lingkungan sekitar mereka. Ini bukan berlebihan, ini adalah prinsip dari fisika kuantum atau spiritual yang sesungguhnya. Cahaya individu itu kuat, tetapi cahaya kolektif dari jiwa-jiwa yang terbangun dan berkolaborasi secara sadar memiliki kekuatan yang diperkuat. Dan itu lebih transformatif daripada upaya sendirian. Itulah mengapa energi penghalang bekerja keras untuk membuatmu tetap terisolasi, ragu, dan merasa sendiri. Untuk membuatmu percaya bahwa kamu aneh atau salah. Untuk meyakinkanmu bahwa kamu adalah satu-satunya yang merasakan hal-hal ini. Karena selama kamu percaya bahwa kamu sendirian, kamu mungkin merasa lemah. Namun sekarang setelah kamu mengetahui kebenarannya, setelah kamu memahami bahwa ada banyak orang lain yang seperti kamu, yang memiliki frekuensi yang sama, yang menjalani perjalanan serupa, semuanya berubah. Kamu tidak lagi menghadapi ini sendirian. Kamu adalah bagian dari jaringan pejuang kesadaran, penjaga cahaya, dan agen perubahan yang sedang menciptakan realitas baru bagi planet ini. Dan ketika kamu bertemu dengan jiwa-jiwa terbangun lainnya, kamu akan sering merasakan pengenalan instan. Kamu tidak akan selalu membutuhkan banyak kata-kata. Akan ada pengakuan tanpa kata di antara jiwa kalian, seolah-olah mereka telah saling mengenal selamanya, meskipun tubuh dan kepribadian kalian baru saja bertemu. Pertemuan-pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan ilahi yang diatur dengan ketelitian oleh kecerdasan alam semesta yang lebih besar. Dan ketika hal itu terjadi, perhatikanlah, karena orang tersebut mungkin ditakdirkan untuk menjadi bagian penting dari perjalanan atau misi kamu, dan kamu dari perjalanannya. Sekarang, izinkan saya memberikan peringatan terakhir yang perlu kamu tanamkan dalam kesadaranmu. Kebangkitan bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang selesai. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan berlapis-lapis. Tidak ada momen di mana kamu berkata, "Saya telah sepenuhnya terbangun dan sekarang semuanya mudah selamanya." Ini lebih seperti mengupas lapisan-lapisan bawang atau mendaki gunung dengan serangkaian puncak. Setiap kali kamu mengatasi satu tantangan atau mencapai satu tingkat kesadaran, kamu menemukan lapisan atau tantangan lain di bawahnya. Setiap tingkat kebangkitan mengungkapkan tingkat pemahaman dan tanggung jawab baru yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya sebelumnya. Dan setiap level baru menghadirkan tantangan dan ujian baru yang sesuai. Karena semakin kamu sadar, semakin besar tanggung jawab yang kamu pikul untuk hidup sesuai dengan kesadaran itu. Semakin banyak cahaya yang kamu bawa, semakin banyak kegelapan atau ketidaksadaran pribadi dan kolektif yang akan terungkap untuk dihadapi dan ditransformasi. Semakin kuat koneksi spiritualmu, semakin dalam pula proses penyembuhan dan pelepasan yang mungkin harus kamu jalani. Ini bukan hukuman atau kesalahan. Sederhananya, kamu telah naik ke level permainan kehidupan yang lebih tinggi. Dan level yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak integritas, lebih banyak keberanian, lebih banyak kasih, dan lebih banyak kejelasan. Tapi inilah yang indah dan adil. Setiap kali kamu mengatasi tantangan tingkat yang lebih tinggi, kekuatan, kebijaksanaan, dan kedamaian batinmu akan meningkat secara proporsional. Alam semesta atau hukum kehidupan tidak pernah memberi kamu ujian tanpa sekaligus memberi kamu potensi dan sumber daya, internal maupun eksternal,
untuk mengatasinya. Mungkin kamu tidak akan merasakan atau melihatnya saat berada di tengah badai. Tetapi ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan selalu melihat bahwa kamu selalu memiliki pelajaran, kekuatan, bantuan, atau pencerahan yang kamu butuhkan tepat saat kamu membutuhkannya. Wahai jiwa pencari, sekarang kamu memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang sifat perjalananmu. Kamu bukanlah manusia biasa yang sesekali mengalami kilasan spiritual. Kamu adalah jiwa abadi yang berasal dari sumber, yang menjelma dengan misi khusus di salah satu momen paling kritis dalam evolusi planet ini. Perasaan tidak diterima atau tidak dari sini, yang selama ini kamu bawa sepanjang hidup akhirnya punya konteks dan penjelasan. Kamu tidak sepenuhnya merasa berada di sini karena asal spiritualmu memang dari tingkat realitas yang berbeda. Kamu berasal dari dimensi kesadaran yang lebih tinggi dan untuk sementara mengambil wujud manusia untuk memenuhi tujuan dan pengalaman tertentu. Kesepian esensial yang sangat menyiksa yang kamu alami bahkan saat bersama orang lain kini menjadi masuk akal. Ini bukan kegagalanmu. Ini adalah konsekuensi alami dari beroperasi pada frekuensi kesadaran yang berbeda dari mayoritas di sekitarmu. Serangan-serangan terus-menerus atau pola rintangan yang kamu hadapi akhirnya terjelaskan. Ini tidak selalu nasib buruk acak. Ini seringkali adalah pertanda bahwa kamu sedang bergerak maju, bahwa kamu menjadi ancaman bagi status quo ketidaksadaran, dan bahwa kamu sedang ditempa menjadi lebih kuat. Energi penghalang tidak membuang-buang waktu untuk menyerang sesuatu yang tidak berpengaruh. Ia menyerang apa yang benar-benar dapat mengubah permainan. Dan intensitas tantanganmu seringkali merupakan cermin dari potensi dampak dari cahayamu. Perlindungan batin dan bimbingan sudah tersedia. Karunia-karunia dan kepekaanmu sedang bangkit. Koneksi yang benar dan selaras akan mulai muncul. Dan meskipun jalannya tetap penuh tantangan dan tidak linear, kamu tidak akan pernah benar-benar sendirian. Ada banyak jiwa-jiwa lain yang terbangun dengan frekuensi yang sama, dan mereka sedang dibimbing untuk saling bertemu dan mendukung, mungkin termasuk saat kamu membaca kata-kata ini. Jika wahyu ini beresonansi di bagian terdalam dirimu, dan kamu menegaskan bahwa kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang bangun dan sedang mengingat identitas sejati kamu, tulis 777 sebagai tanda pengakuan dan untuk memperkuat frekuensi kesadaran kolektif ini. Berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk menerima lebih banyak panduan tentang bagaimana sifat sejatimu mengubah realitasmu. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang juga merasa tidak termasuk atau terasing di dunia ini, karena jiwa-jiwa yang terbangun perlu saling mengenali untuk memperkuat jaringan cahaya dan kesadaran yang sedang mengubah planet ini. Bagi mereka yang telah sampai sejauh ini dan ingin memperdalam pemahaman tentang cara beroperasi secara sadar dari sifat sejatimu tanpa mengalami kelelahan atau tersesat, ada materi khusus yang dirancang untuk itu. Jika kamu merasa membutuhkan alat praktis untuk menavigasi kebangkitanmu sebagai jiwa yang sadar, akseslah pengetahuan yang tersedia. Dan sebelum kamu pergi, periksa sumber lain yang mungkin muncul di hadapanmu untuk mengetahui secara lebih pasti bagaimana sifat sejatimu mengaktifkan perlindungan dan bimbingan dari hukum alam semesta yang menjamin kamu terus belajar, tumbuh, dan menyelesaikan tahapan misi kamu. Bersama kita lebih kuat, dan perjalanan ini adalah milik kita semua.